Jakarta kembali dilanda banjir setelah berhari-hari diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Genangan air terlihat di mana-mana, bahkan di beberapa lokasi aliran air yang deras menerjang rumah-rumah warga sampai setinggi pintu rumah. Tak heran banyak warga pun mengungsi ke lokasi yang tidak terkena banjir, semisal salah satu masjid yang ada di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Lantas tergerak hati ingin menolong para korban yang kekurangan makanan dan pakaian bersih, seperti apa pedangdut Dewi Persik yang turun langsung ke lokasi bencana untuk membantu para korban. Seperti apa DP yang tak hanya membawa bantuan, tapi juga menyuapi makan anak-anak korban banjir. Banjiran tante. Pemirsa Intens, tetap secara intens kita harus tahu kondisi warga yang terkena banjir. Semoga dengan adanya saya di sini bisa membantu mereka walaupun sedikit. Jadi ini kebetulan kita mau bagi-bagi makanan roti yang siap untuk disantap ya Ibu, supaya bisa langsung makan. Oke, satu-satu kita dapat nanti ya, tapi harus antri ya. Pemirsa Intens, kita mau kasih makanan dulu sama warga-warga, sama saudara kita ya. Ini roti buat Ibu. Terima kasih banyak Mbak Dewi, ya Allah. Alhamdulillah langsung dimakan ya. Mbak Dewi. Ibu senang nggak Dewi datang? Bukan senang lagi, luar biasa. Ibu, sekarang saya tanya, di rumah, kondisi yang meninggalkan rumah atau dengan keadaannya seperti ini, Ibu merasakan apa? Kesedihan Mbak Dewi, terus terang. Kesedihan apa? Namanya kita kebanjiran udah pasti sedih ya. Kita punya anak, mau sekolah nggak bisa, pakaian nggak ada. Begitu, sabar ya. Semoga anak Ibu bisa masih sekolah lagi ya. Amin. Semoga segera surut ya, redanya ini hujannya ya. Semangat ya Bu. Banyak Mbak Dewi. Dipegang tangannya pakai tangan kanan. Terima kasih Mbak Dewi gitu dong. Terima kasih Mbak Dewi, gitu bilang dong. Ya, sekarang lagi Isya ya. Nanti dinyanyiin lagi ya. Nggak boleh nangis lagi ya. Meski diguyur hujan deras, DP yang ingin mewujudkan kepeduliannya menolong sesama tak cepat merasa lelah. Malah ketika bertemu para warga yang mengungsi, DP dilanda rasa haru karena banyak anak kecil terpaksa harus ikut mengungsi. Lalu seperti apa perhatian DP ketika menggendong seorang bayi yang ternyata ikut menjadi korban banjir? Ini pemirsa, ini salah satu korban banjir yang terkena musibah banjir. Banyak bayi, banyak anak-anak kecil. Jadi sekiranya adanya saya di sini, semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut berpartisipasi, untuk datang. Ada rasa tenggang rasa gitu loh Mas. Karena kan kalau kita, kayak saya pribadi, saya mungkin tempat tinggalnya nggak terkena banjir. Tapi apabila posisi kita seperti mereka, bagaimana? Cantik sekali. Senang pastinya. Karena kunjungan itu kan ada logistiknya yang masuk buat kami. Belum beruntung dan selalu salah lagi di bawah teriknya matahari. Aku tumpahkan isi hatiku. Ya udah deh ya. Makasih. Semoga indah pada waktunya ya. Meninggalkan kisah Dewi Persik yang tergerak hatinya untuk menolong para korban banjir, kemarin juga sepasang kekasih berani menerjang banjir demi menikah di KUA Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Adalah Mansyur dan Maya Marlina yang seketika mendadak menjadi sumber pemberitaan lantaran naik perahu karet dan digendong sampai tiba di kantor urusan agama Mampang, Jakarta Selatan. Pasca menikah, pasangan pengantin itu pun pulang ke rumah dengan kembali menaiki perahu karet. Seperti apa kisah Maya dan Mansyur yang menikah di tengah banjir menerjang? Perjuangan menikah. Perjuangan menikah.
Ya ada terharunya juga, ada malunya juga, pokoknya komplit lah semuanya ada di situ. Ya karena kan banyak semua orang pada tahu, ada banyak yang doain, terus di sisi lain juga ada yang ngeceng-ngeceng lah, tahu sendiri namanya juga orang. Sebenarnya sih waktu itu pengennya pulang aja, tapi iya pengen di rumah aja. Udah lanjutin aja, udah tanggung. Terus kebetulan ada perahu karet, ya udah lanjutin naik perahu karet deh. Menikah dalam kondisi yang tidak biasa, di mana tidak bisa naik mobil pengantin melainkan naik perahu karet, Maya dan Mansyur tetap bersyukur karena dapat menjadikan semua itu sebagai kenangan, terutama untuk anak cucu mereka kelak. Ya bahagia aja. Jadi itu deh kenang-kenangan buat diceritain di cucu anak kita aja. Kenangan tak terlupakan seumur hidup. Nikahnya naik perahu getek. Sementara itu, kisah seorang petugas kebersihan di Jakarta sampai menjadi viral karena aksi heroiknya menyelam di lubang got berair kotor hitam yang sempit demi membersihkan saluran air yang mampet. Seperti apa perjuangan sang petugas demi menyelamatkan kota Jakarta dari banjir. Sana, Pak. Kak, es dong. Sampai hangat kok. Salut sih Umay, di luar itu memang kewajiban dia membersihkan Jakarta. Ya salut sih karena misalnya sampai mau segitunya buat ngebersihin kota ini biar nggak banjir lagi. Dia sampai rela nyemplung diri ke got buat ngambil sampah-sampah yang bikin mampet di got, yang bikin Jakarta jadi macet. Jadi banjir. Gila ini sih, apa ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ini keren banget dia. Bener-bener ngerelain supaya Jakarta tuh nggak banjir lagi. Nah buat kalian juga makanya jangan suka buang sampah ke kali atau ke got lah segala macam, itu nyampah. Kasian, coba kalian lihat deh. Lihat, got itu kan baunya minta ampun. Jadi mereka sampai masuk itu ke got buat nyerok-nyerokin sampah-sampah. Masya Allah. Harus dikasih apresiasi banget sih, malah bukan hanya mereka, harus diperbanyak malah menurut Umay kayak gini-gini kan biar nggak mampet kan. Tapi Umay balikin lagi, ini semua bukan karena pemerintah kalau kata Umay, ini semua juga karena kitanya sendiri, karena masyarakat kota Jakarta sendiri yang nggak mau aware sama lingkungan, yang nggak mau peduli sama lingkungan, kayak buang sampah masih ada yang sembarangan. Mungkin emang ada yang nggak buang sampah sembarangan, tapi ya kebanyakan mayoritas orang masih buang sampah sembarangan. Semoga Jakarta makin maju. Meninggalkan banyak kisah di tengah banjir yang melanda kota Jakarta, seperti apa kisah para selebriti yang kecil-kecil sudah umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Seperti apa kisah pertemuan lucu di antara Arsy Adara Musisia dan Rafathar Malik Ahmad. Bagaimana pula pengalaman Tiffany Kenanga yang umroh di usia 8 tahun dan mendapatkan pengalaman religi. Simak sesaat lagi hanya di Intens. Kecil-kecil sudah umroh ke Tanah Suci. Sejumlah selebriti seperti Raffi Ahmad dan Nagita, Anang Hermansyah dan Ashanty yang mengajak buah hati mereka turut beribadah umroh. Lalu seperti apa keseruan pertemuan Arsy dan Rafathar di Tanah Suci? Dan seperti apa pula pengalaman penyanyi remaja Tiffany saat umroh di usia 8 tahun? Adakah pengalaman religi yang dialaminya kala itu?